Halo, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman aja ya. Maksudnya sebenarnya membagikan pengalaman bagaimana memulai, bukan memulai ya, apa ya. Jadi kayak intinya tuh kita jadi ABK buat pertama kalinya gitu kan. Sebenarnya apa aja sih persiapannya gitu kan. Karena ini juga kebetulan saya pengalaman pertama ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke sharing pengalaman aja sih. Jadi saya jadi ABK itu diajak sama saudara lah ya, ada saudara dia yang ajak. Nah, di situ baru mulai saya dijelasin kayak misal dari pertama itu awalnya gimana gitu kan. Eh, yang perlu kita persiapin apa aja gitu kan. Terus apa yang kita dapat sebelum keberangkatan. Juga ada sebenarnya mungkin teman-teman ada ngedengar kalau jadi ABK itu ada yang bilang manis, enak gitu kan. Ya itu bisa dibilang begitu karena emang nyatanya banyak juga yang BK ya dia pulang itu dengan bawa hasil, tapi ada juga yang dia itu jong ya. Jadi misal selama keberangkatan itu dia pulang itu paling bawa uang ya bisa dibilang nggak sebanding lah gitu kan. Cuma di sini karena kita makan itu udah terjamin, bahkan bisa saya bilang kalau untuk makan itu dimanjakan untuk makanan ya, untuk ukuran kuli lah, untuk ukuran kuli. Kalau untuk masalah makan itu kita dimanjakan. Nah jadi lebih tepatnya ini lebih ke sharing pengalaman aja ya, karena mungkin ada orang yang bilang jadi ABK itu hasilnya bagus, atau ada juga yang bilang hasilnya jelek gitu kan. Kalau bisa mah janganlah kerja di laut gitu kan, ada yang bilang begitu. Nah jadi insya Allah kalau misal kesempatannya ada, peluangnya ada, kedepannya bakal saya update, saya bakal update. Jadi satu hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Karena yang saya tahu kalau udah di tengah laut itu kita susah ya untuk dapat jaringan, otomatis kita nggak bisa mengunggah video. Jadi sekarang yang mau saya ceritain itu gimana perjalanannya sebelum kita resmi berangkat melaut. Nah kalau untuk yang saya ikutin ini kebetulan dia estimasi perjalanan itu 2 bulan, 2 bulan. Jadi sebenarnya beda-beda. Kapal itu ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan mungkin ada yang lebih atau bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun gitu kan. Nah kebetulan yang saya ikutin ini dia yang 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu kemarin pertama itu saya muat dulu. Nah saya bakal mulai cerita perjalanannya itu ketika saya berangkat dari rumah. Nah dari sini saya berangkat dari rumah saudara itu ya. Kita pamitan dulu sama keluarga yang ditinggalkan di sini. Nah sebenarnya kita di sini udah pesan travel, cuman kebetulan travelnya itu malah kebablasan, jadi terpaksa kita jalan dan kondisi pun juga lagi hujan. Nah kita berangkat itu sekitar setengah 7 malam dari rumah. Nah tuh travelnya lumayan jauh lagi kebablasannya. Nah itu ada temen dia yang sampai duluan, saya masih di belakang. Dan kondisi juga emang agak dingin ya karena emang hujan ya, hujan lumayan lah. Begitu hujannya deras banget sih enggak sebenarnya, cuman
Ya emang inilah bagian dari tantangan orang mau kerja ya, kita jalanin aja. Nah ini saudara yang ngajak saya, ini ada calon menantunya dia, bukan menantu saya ya. Nah setelah di perjalanan akhirnya ya langsung dia tertidur. Beberapa saat kemudian kita nyampe di tempat peristirahatan, kita nyempetin dulu di situ istirahat sambil kita ngopi-ngopi lah. Nah di sini kita menyempatkan untuk menikmati kopi di sini. Di sini kita udah sampai di Cipali. Nah, kita sampai di gerbang tol Cipali ya ini ya. Nah setelah itu kita masuk lagi, tapi emang bener ini cuacanya dingin banget karena emang ya kondisi, selain kondisi lagi hujan juga kebetulan AC-nya itu jadi ya lebih dingin aja efeknya gitu kan. Nah ini saya nyoba-nyoba nutup lubang AC-nya, tapi saya nggak bisa karena emang salah satunya ada yang nggak ada tutupnya dia. Ya akhirnya udahlah terpaksa gitu kan. Tapi meskipun begitu mereka berdua itu dia bisa tidur pulas tapi saya enggak. Nah ini kita udah sampai Tegal, kita sampai tujuan itu sekitar jam setengah dua kita sampai Tegal. Nah setelah itu kita jalan menuju ke rumah juru mudinya. Ini suasana malam di sananya, suasana malamnya. Ini pun ternyata emang di sini juga kondisinya hujan. Jadi kayaknya hujan emang merata untuk malam ini. Malam ini hujan merata. Nah ini kita sampai di rumah juru mudinya. Temen dia nyoba nelpon, tapi enggak diangkat-angkat, mungkin tidur pulas. Nah akhirnya dia ada rumah yang sedang dibangun di sebelah rumahnya juga, kita coba nyempetin dulu ke situ. Nah karena emang nggak ada respon di telepon, akhirnya kita tinggal di rumah kakaknya temen. Kita bermalam di situ di rumah kakaknya teman itu tadi. Nah, di sini akhirnya saya bisa merasakan yang namanya tidur setelah sepanjang perjalanan tadi emang nggak bisa tidur. Agak lega rasanya. Nah kemudian di pagi harinya kita berangkat ke pelabuhannya. Nah ini suasana di sepanjang perjalanan menuju pelabuhannya itu. Nah kemudian kita ternyata ya sama sih ya sebenarnya semuanya, emang kondisi lagi hujan juga. Nah ini kita udah sampai pelabuhan. Di sini banyak kapal yang sedang muat ya, maksudnya ya ada yang muat, ada yang bongkar muat, ada yang bermuat. Nah kebetulan kalau yang mau kita lakuin ini kita mau kita mau muat, maksudnya di sini kita mau muat. Nah di sini juga sambil kita nunggu teman-teman yang lain juga, kebetulan kita datang lebih dulu. Nah ini kapalnya, kapal yang kita mau gunakan untuk jalan itu tadi. Kalau di sini yang deretan ini kebetulan emang kapal-kapal besar. Jadi satu perjalanan ini nanti kita timnya itu ada berapa orang ya? Ada 21 orang atau 23 orang gitu. Saya kurang
kurang begitu paham juga. Ya pokoknya antara itulah. Yang jelas sih kalau untuk 20 orang itu lebih. 20 orang lebih. Kita sempat muter. Saya juga baru ngelihat ya penggunaan yang tambang-tambang yang segede-gede gini. Karena emang belum pernah juga. Nah, itu ada beberapa teman yang udah standby. Nah, kemudian setelah teman-teman yang lain juga udah berkumpul, kemudian kita ngobrolin apa aja yang perlu disiapin di situ, kemudian juga muat barang-barang apa aja yang perlu dipersiapin kayak jaring dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita kemudian sempetin briefing kayak sekaligus pendataan ya. Pendataan misal kayak menyerahkan KTP untuk tahu identitas orang-orang yang mau ikut. Ada sebagian yang nggak bawa KTP, jadi mau nggak mau dia harus meminta untuk keluarganya yang di rumah itu kirim foto KTP-nya. Jadi untuk pendataan ya, karena mengingat ini penting buat penjagaan kita juga ya. Kalau misal ya mudah-mudahan sih enggak, tapi kalau barangkali terjadi apa-apa minimal kita datanya udah jelas, di situ ada. Kemudian sekaligus di sini kita membicarakan kayak apa aja sih yang perlu kita bawa di sana nanti gitu kan. Misal kayak, nah ini kebetulan ada yang mau ambil barang logistik yang jelas ya, logistik. Itu dia mobil logistiknya di situ udah datang. Jadi di sini ada perlengkapan kayak kelengkapan logistik ya, kayak beras, terus yang lain-lain ya, kayak minyak, gas untuk kita nanti ya konsumsi di sana lah gitu kan, karena emang ini penting gitu kan. Nggak mungkin juga karena kita kan makan ikan. Nah, kalau untuk di sini kita lauk itu apa aja kita di sini ada, maksudnya ada itu ya. Kalau untuk ABK, kalau untuk yang saya rasain ya, kalau untuk di sini ini ya termasuk kalau untuk makanan kita termasuk dimanjain lah, dari semua jenis makanan itu kayaknya ada gitu kan. Nah, kemudian di sini kita nerima ongkos untuk muat itu tadi ya, untuk muat sekaligus kalau misal ada teman-teman yang mau ambil kasbonan gitu kan, itu untuk tinggalan ya, kalau bahasa mereka itu untuk tinggalan. Jadi untuk ninggalin keluarga yang ditinggal gitu kan, untuk kebutuhan keluarga yang ditinggal selama kita berangkat. Nah, sebenarnya kalau untuk nominal tinggalan itu tadi bervariasi sih, karena kan emang beban tiap orang itu beda-beda. Nah, kemudian di sini saya nyempetin akhirnya di pojokan itu ada suasana yang kayaknya pengen aja gitu kan, saya nyari tahu gitu kan. Nah, di sini ada bekas-bekas kapal yang terbakar ya. Ternyata ini kapal itu terbakar itu beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan atau beberapa tahun ya. Jadi ini posisinya ada di Tegal. Jadi bangkai-bangkai kapal yang bekas terbakar itu ditaruh di pojokan sana. Kemudian saya nyoba masuk, mendekat, dan sebenarnya bangunan sebagian masih ada yang kokohnya gitu kan, sampai ya seperti ini. Tapi saya lihat ada ikan kok masih di situ.